Siapa lagi yang di luar Jakarta? Boleh tahu? Malam Bang Manggapul, saya dari Asahan. Siapa itu? Marlina Sinulinga. Oh, Marlinda dari Asahan. Oke. Ya. Air terjun itu kan? Ya, air terjun pun iya juga. Asahan maksudnya yang sekitar Persea kan? Kami di Pulau Raja. Pulau Raja di mana ya? Jalan mau ke Persea, perbatasan. Oh, oke. Sekitar itulah berarti. Oke, selamat datang di ibadah virtual kita. Inilah indahnya virtual kan? Kalau kita tidak ada COVID, kita di pintu air, nggak bisa kalian. Ada yang lain lanjut? Ada dari Pangkalan Kerinci ya, Mang. Kak Frida dari Jambi. Ada Ronald dari Jambi. Ada dari Siborong-Borong. Joshua. Siapa Siborong-Borong? Yang minggu lalu ya, Siborong-Borong. Siapa? Joshua Sigalingging, Mang. Oh, oke. Ada Rimbun Siahaan dari Medan. Ada Samuel Siswono dari Mentawai. Wow, Mentawai. Iya. Wow, puji Tuhan. Ada 2 alumni kita di sana ya. Ada Yuli dan Muli, Bang. Ya, Muli dan Messi. Ya. Ya, titip ya. Tolong terus didukung dalam pelayanan mereka. Di sana nggak ada kan ini kan COVID ya, terus mereka bebas melayani ya. Sudah mulai zona hijau dia, Bang. Oh, puji Tuhan. Oke. Ya. Ada Nora dari Surabaya, Mang. Ada Surabaya. Ada dari Lampung, Leni. Puji Tuhan. Ada Ronald, Lubi sama Kak Frida dari Jambi. Halo Kak Frida, apa kabar ini? Ibu dokter sama Pak dokter, apa kabar nih? Baik, Bang. Ini apa putri remaja kita udah bisa apa? Udah SMA atau apa dia? Yang mana? Yang nomor 1? Ya. Udah kuliah, Bang. Udah kuliah. Oke. Ya, maklumlah kalau nggak lihat. Masih ingat waktu kita di KTA itu, ku ingatnya. Oke, puji Tuhan. Iya, Ada dari Parapat, Amang. Ada dari siapa dari Parapat? Wiwik Sinaga. Oh, itu apa itu? Lulusan dari UHN, Universitas HKBP Nomensen. Puji Tuhan. Wiwi, selamat malam, Wi. Lanjut. Ada Yanti Sinaga dari Tebing Tinggi. Wow. Ada Bang Jonathan Sibarani dari Sibolga. Ada itu setia Jonathan Sibarani itu alumni kita juga yang melayani di sana. Iya. Ada Bang Togi dari Riyadh. Oh, Bang Togi. Assalamualaikum, Bang Togi. Nah. Ada. Waalaikumsalam. Oke, sehat ya Bang Togi ya? Sehat, puji Tuhan Bang. Ya. Ada Kak Sontang dari Bandung. Ada Roland dari Siboro-Boro. Ada dari Manado. Campur-campur lama. Ya. Siapa dari Manado? Soalnya kemarin itu kita ada PAK dari Manado juga, ibadah virtual juga. Anes Stefani namanya. Oke. Kalau sini nggak ikut ya? Si apa namanya? Renhat nggak ikut ya? Belum ada, Mak. Mungkin sibuk dia mempersiapkan pernikahan. Oke, selamat datang semua saudara-saudaraku, rekan-rekan alumni dimanapun kalian berada. Sengaja saya sapa begitu, meskipun nggak bisa semuanya kita sapa ya, tapi biarlah ibadah virtual ini membuat kita semua hangat ya, hangat. Oke, kita sendiri sih berharap kita bisa physical meeting
Tapi ya kita orang beriman itu kan ya, apa saja yang Tuhan izinkan itu yang terbaik kan ya, begitu kan kita bilang ya. Jadi bahwa kita belum Tuhan izinkan seperti semula, mari kita syukuri. Orang tanya berapa lama ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tema kita malam ini kita harus aminkan. Mari kita secara serius kita baca dulu Mazmur 84 ya. Kak Lucia sudah mempersiapkan pembacanya. Kita buka Alkitab kita. Sengaja saya tidak buka dari Alkitab, tidak masukkan slide supaya kita semua akrab dengan Alkitab kita. Silakan Kak Lucia. Silakan, nanti Erli terlebih dahulu, baru Bang Sontang, Lulu, dan juga Sofi. Silakan. Dimulai dari Erli. Baik, kalau Mazmur 84, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gifit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu di rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, dan kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada semua pembaca. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas sama. Baik. Mari kita masuk ke slide pertama dengan pembaca. Saya baca dulu slide pertama ya. Nanti sesudah ini baru pembaca berikutnya ya. Slide pertama tolong ditunjukkan ini. Nah, inilah slide pertama kita ya. Pengantar. Kalau kita tulis disebut di sini dari Bani Korah ya, dari Bani Korah. Nah, kalau kita baca Mazmur ada macam-macam Mazmurnya. Nah, ini disebut ini Mazmur ratapan. Ya, Mazmur ratapan. The Psalm of Lamentation. Demikian Profesor Anderson. Ini ada buku Profesor Anderson. Profesor Anderson ini. Lalu juga ada bukunya dari Kittner, ada beberapa yang saya pakai. Nah, jadi ini Mazmur ratapan. Atau ada juga yang berkatakan menyanyikan nyanyian ke Sion. A sing for Zion. Kalau kita lihat tadi, di sini disebut mau berjalan menuju Sion. Itu sebabnya dikatakan juga nyanyian ziarah, pilgrimage. Ayatnya ke-6, kan begitu kan ya? Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Itu tentang Mazmur ini, pengantar ya. Lalu kita lihat juga ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya. Jadi kita lihat ini Mazmur ziarah, perjalanan. Jadi si pemazmur di tempat jauh ini, lalu dia merindukan. Nah, ini yang kita mau lihat nanti, bagaimana kehidupan seseorang, alumni atau umat umum, ketika dia berada jauh dari persekutuan dengan Allah.
Makanya nomor 3 saya tulis, jadi ada kesejajaran ketika kita saat ini jauh dari bait Allah, dari gereja tempat ibadah. Saat ini kan kita, beberapa gereja sudah mulai mengadakan ibadah ya, ibadah fisikal. Tapi beberapa masih belum. Tadi pagi saya bertelepon dengan seorang dari Medan, dia Forhanger. Gimana menurut abang? Saya bilang kalau saya sih, ya tetap saya lebih setuju jangan dulu. Karena apa? Kemungkinan tertular itu jika di rumah saja atau beribadah di gereja. Dia jawab, jika beribadah di gereja. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus menolong umat kita supaya menghindar dari segala kemungkinan. Artinya meminimalkan, begitu. Setelah kita berusaha meminimalkan, tetap tertular, apa boleh buat kan? Nah, jadi kita juga dalam derajat tertentu seperti pemazmur ini, jauh dari rumah Allah di Sion. Nah, bagaimanakah responsnya dia? Ketika kita jauh dari tempat ibadah, sudah 5 bulan kita tidak pergi beribadah. Bagaimana respons kita? Ya, next slide please, boleh dibaca. Siapa, Lucia? Maaf, Lerman tolong dimatikan presentasinya. Lerman, di close aja. Lerman, ya, oke. Silakan Moti. Presentasi kedua. Erli minta tolong baca. Baik, Kak. Kerinduan kepada Allah, rumah Allah di Sion. Yang pertama, betapa disenangi tempat kediamanmu. Ayat 2, NIV, how lovely. Perhatikan makna kata betapa, how sebelum kata lovely. Yang kedua, perhatikan gambaran yang diberikan. Yang A, jiwaku hancur karena. Yang B, hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Jadi seluruh keberadaan pemazmur terlibat di Mazmur 103. Pujilah Tuhan. Terima kasih ya Erliana ya, Banjar Nahor. Ya, sama-sama Bang. Sekali lagi turut berduka ya, tapi secara rohani ya ini celebrating life. Jadi seperti kata Billy Graham, beliau sudah lebih hidup sekarang karena berada di surga, kan begitu ya? Iya Bang. Nah, slide ini judulnya kerinduan kepada Allah. Jadi kalau kita tanya tadi bagaimana respon sang pemazmur ketika jauh dari rumah Tuhan, gereja secara fisik. Nah, ternyata dia sangat rindu. Seperti apa rindunya? Ini yang mau kita lihat dalam slide ini. Kita lihat di ayatnya yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman ya Tuhan semesta alam. Betapa disenangi. Di dalam bahasa Inggris, New International Version, saya baca di sini tadi, how lovely is your dwelling place. How lovely. Itu sebabnya saya tulis di sini makna, ya, makna. Perhatikan makna kata betapa. Ya, apa maksudnya betapa sebelum kata disenangi? Atau apa maksudnya kata how sebelum lovely? Kalau kita berkata Erliana cantik. Nah, mana lebih cantik dengan Erliana sangat cantik? Luce. Sangat cantik, Mama. Sangat cantik ya. Kalau betapa cantiknya Erliana, gimana? Lebih lagi kayaknya. Lebih lagi kayaknya kan? Iya. Itu ketika kita berkata betapa, itu kan berarti sulit dilukiskan. Kan udah begitu kan? Iya, tinggi banget. Ya. Iya. Kalau masih bisa dilukiskan ya kita berkata cantik, sangat cantik. Tapi kalau nggak bisa kita lukiskan, wow, betapa cantiknya si Erliana ini. Begitu ya. Nah begitu juga, dia tidak bicara disenangi, bukan. Lovely, bukan. Tetapi digunakan kata betapa disenangi.
tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Wow. Saya mau alumni sekarang setelah 5 bulan tidak ke gereja secara fisik, ada kerinduan seperti ini. Ya, tentu bukan sekedar gerejanya yang penting, meskipun itu tetap dirasakan sebagai simbol kehadiran Tuhan. Yang sangat diperlukan adalah fellowship. Tetapi orang berkata fellowship di rumah sendiri dengan fellowship bersama Allah dengan tubuhnya beda lah tetap. Apalagi kalau kita nyanyi bersama. Jadi betapa tidak terlukiskan itu. Jadi jangan merasa cuek ya. Udah makin datar-datar, makin merosok kerohaniannya, tidak berasa apa-apa. Jangan, itu malah penyakitan itu. Jadi dimulai dengan kata how lovely, betapa ekspresi kerinduan yang sangat besar kepada Allah atau ke rumah Allah saya tulis. Nah, bagian kedua saya tulis perhatikan gambaran yang diberikan. Nah, kalau kita baca di sini, jiwaku hancur, jiwaku hancur. Coba ini, perhatikan ini. Pernahkah rekan-rekan melukiskan kerinduanmu kepada Allah, rumah Allah, atau ketika mungkin saat teduhnya mulai merosot, kehidupan doanya mulai merosot, pernahkah melukiskan seperti ini? Jiwaku hancur merindukan saat teduh yang biasa kudu nikmati. Jiwaku. Selain jiwa digambarkan lagi hatiku dan dagingku. Nah, tapi sayangnya Luce ya. Di sini hatiku dan dagingku bersorak-sorai ya. Kayaknya agak kontradiksi dengan hancur, bukan? Kalau hancur kan nggak bersorak-sorai dong. Ya. Makanya saya tadi perhatikan terjemahan NIV gimana, terjemahan Ibrani gimana ya. Ini NIV-nya ini lebih cocok ini. Jadi my heart and my flesh cry out. Itu dia. Cry out itu bersorak-sorak bukan? Bukan dong ya? Bukan dong. Cry out itu cocok dengan jiwaku hancur. Jiwaku hancur, hatiku dan dagingku teriak. Kira-kira begitu. Hatiku dan dagingku teriak. Jadi bukan sorak-sorai yang seringkali bahasa Indonesia dikaitkan dengan senang. Bukan. Makanya Mazmur ratapan, lamentation itu, kerinduan kepada rumah Allah di Sion itu sangat cocok. Lalu saya tulis, jadi di dalam menyatakan kerinduannya, seluruh keberadaan pemazmur terlibat. Nah ini cocok dengan Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ya. Jiwaku segenap batinku, my inmost being. Jadi seluruh keberadaan, ya, jiwa, hati, tubuh. Ini mau mengatakan apa? Profesor Anderson mengatakan totalitas diriku sangat merindukan, teriak, ingin berjumpa dengan Allah. Nah kalau udah begini wajar kalau alumni atau umat itu kuat. Karena apa? Itu kan janji Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Merekalah yang akan diperkaya. Nah, jadi ini slide hatiku rindu kepada Allah. Gambarannya seperti itu. Lanjut next slide. Boleh siapa membacanya? Bang Sontang Hutapea. Ya, Silakan Bang. Slide-nya belum? Ini sudah. Oke, ya. Perhatikan gambaran perbandingan yang menikmati berkat di rumah Tuhan.
A. Burung pipit, dan B. Burung layang-layang. Apa makna kata bahkan pada ayat 4? NIV, even the sparrow. Sparrow, ya. Ya, NIV itu Alkitab ini New International Version, versi New International Version. Ya, jadi yang ketiga kita bahas mengenai kerinduannya, perhatikan gambaran perbandingan. Nah, ketika dia berkata, betapa disenangi, jiwaku hancur, hatiku, dan dagingku, dan perhatikan tadi kalau kita, tadi tidak saya sebut tuh, jiwaku hancur karena merindukan apa? Pelatarannya saja, bukan sanctuary, pelataran. Nanti diulang lagi di 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran. Ya. Begitulah. Dan ketika digambarkan dengan keberadaannya totalitas. Kalau kita tanya Bani Korah, seperti apa lukisanmu? Boleh nggak kasih perbandingan? Maka dia berkata, bahkan ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Raja Kudatlah. Kalau rekan-rekan alumni masih punya bayangan gereja di desa-desa, memang bisa dipahami ini. Bagaimana burung itu seringkali bersarang di tiang-tiang tertentu dari gereja itu. Dan di sana mereka aman, nyaman. Nah, rupanya begitulah sang pemazmur yang jauh dari rumah Allah itu. Dia memiliki kerinduan dan dia membayangkan betapa malangnya aku ini. Padahal dia berkata, even the sparrow. Apa maksudnya di sini? Binatang saja, hewan saja yang lebih kecil daripada aku diberkati di rumah Allah. Jadi sama ini dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kalau rekan-rekan ingat, ya, jangan khawatir akan hidupmu. Ini akan kita bahas di ibadah komunitas Bonapasoge Diaspora hari Minggu awal Agustus, ya. Jangan khawatir, merdeka dari kekhawatiran. Dikatakan di sana oleh Tuhan, apa dasarnya tidak khawatir? Nah, ada bocoran sedikit ini khotbah ini. Dia berkata, sedangkan burung di udara dipelihara oleh Bapamu, apalagi kamu. Itu dia. Jadi burung yang menurut Injil dikatakan, ya berapalah itu, bukankah burung pipit dijual satu dinar, 1 ekor 2 dinar, nanti ada tambah-tambahnya, murah itu. Nah, kalau burung pipit itu aja Tuhan memperdulikan, maka apalagi kamu umat yang untuknya Tuhan mati. Mahkota ciptaan Allah, itulah manusia. Makanya saya lihat di sini gambaran bahwa di rumah Allah itu kebahagiaan dan berkat, ya, adalah bahkan binatang yang jauh lebih hina dari dirinya pun beroleh berkat. Dia menyatakan semacam iri positif, ya. Itu yang saya maksud dengan kata bahkan. Sebuah perbandingan yang menyatakan jikalau burung pipit, burung layang-layang itu bisa aman, bisa nyaman, bisa bikin sarang, bahkan anak-anaknya dilahirkan di sana, terlebih saya seharusnya lebih daripada situ. Ya Rajaku dan Allah. Demikian ayat 4. Ayat 5, next slide please. Lulu Huta Barat, silakan baca. Buka mic-nya dulu. Mic-nya buka dulu. Ya, silakan dulu. 1 ayat 5 ucapan bahagia. 2 ayat harus stress itu dalam kondisi jauh dari rumah Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan, pemazmur menyatakan kebenaran itu.
Jadi hati-hati rekan-rekan alumni menikmati kejauhannya dari rumah Tuhan. Iya, terima kasih dulu. Dari ayat 5 apa yang kita lihat di sini, berbahagialah manusia yang kekuatan, berbahagialah orang-orang diam di rumahmu, atau kata yang digunakan ya, berakot, diberkatilah, blessed. Diberkatilah orang-orang yang diam di rumahmu. Kali ini tidak digunakan hanya pelataran, yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Memang ya, kalau kita membayangkan gereja, kita membayangkan di sana ada orang berdoa, ada orang memuji, pagi, sore, sampai malam. Maka pemazmur yang di kejauhan ini sedang menuju dia ke Sion, dia berkata, wow, betapa bahagianya mereka di sana. Aku di sini mengalami kekeringan, mengalami kehausan rohani. Ya. Saya tulis di sini, dalam kondisi jauh dari rumah Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bukan hanya tidak bisa ke gedung gereja, tapi juga misalnya karena satu dan hal makin jauh dari persekutuan, pemazmur menyatakan kebenaran yang penting ini. Ini peringatan. Jadi hati-hati rekan-rekan alumni menyikapi secara negatif, yaitu apa? Menikmati hidup tanpa persekutuan. Menikmati kejauhan dari rumah Tuhan. Ya. It seems no more problem that we did not go to the church. Kira-kira begitu. Kalau udah begitu udah bahaya. Tetapi kalau kita masih bertanya, how long, oh Lord, I'm wishing, I'm so longing to come to your church. Ya, kira-kira begitu. But even though I cannot make it now, I still maintain my personal fellowship relationship with you. Kira-kira begitu. Jadi kerinduan tetap menyatakan, tetapi kalaupun belum bisa sampai sekarang, aku akan tetap memelihara kerinduanku, tingkatkan kebutuhanku akan Tuhan, fellowship dengan Tuhan, firman-Mu saat teduh, Bible reading dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Salah satu yang kenikmati alumni kita yang tiap hari ku pelototi baca Alkitab adalah Kak Yunike. Dia juga alumni kan? Sebentar-sebentar saya lihat dia lagi Bible reading. Saya lihat dari Bible reading. Ya, saya berharap semua alumni juga memiliki kerinduan yang besar kepada firman Tuhan. Fellowship, ya. Lalu bagian kedua sekarang, kebahagiaan berkat dalam rumah Allah. Jadi kalau tadi dikatakan ada kerinduan yang besar, nah mungkin orang bertanya, emang kenapa kalau di rumah Tuhan? Nah ini yang kedua, ada berkat, ada kebahagiaan di rumah Tuhan itu. Silakan. Silakan Sofi Simatupang. Sofi. Oh ya udah. Kalau nggak bisa baca. Yang berhasrat mengadakan ziarah ayat 6. Sekalipun jauh melewati banyak hambatan dalam perjalanan, penderitaan atau lembah baka, kekeringan tanpa air, namun niatnya kuat ke rumah Allah. Kiranya semua alumni punya tekad dan kemauan yang kuat untuk menikmati persekutuan di rumah Tuhan di Sion. Ya, sorry ini keterusan ini. Ini masih bagian dari bagian 1 rupanya ini. Ya, masih kerinduan nih karena berhasrat mengadakan ziarah kan begitu kan. Saya lupa mengganti judulnya waktu di duplicate ya. Jadi masih kerinduan. Jadi karena rindu kita lihat di sini berhasrat mengadakan ziarah. Itu di ayat 6 kita lihat. Berbahagia manusia yang kekuatannya dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi bukan hanya rindu, bukan hanya tergerak tapi tidak bergerak. Saya ulangi. Bukan hanya tergerak tapi tidak bergerak. Kalau kita rindu, kita tergerak, bergerak. Belum bisa ke gereja, melangkah ke ruang doa. Ambil Alkitab, renungkan, ambil gitar, puji Tuhan. Sujud, begitu kalau bergerak. Makanya saya tulis sekalipun jauh melewati banyak hambatan dalam perjalanan, ya dong, dalam perjalanan itu mengadakan ziarah, melewati banyak hambatan, dalam perjalanan ada juga penderitaan, kalau kita baca nanti lembah baka, itu ada kekeringan tanpa air, namun niatnya kuat ke rumah Allah. Kiranya, ini aplikasinya, terapan, semua alumni, semua kita yang ada di chat ini, di virtual ini, punya tekad dan kemauan yang kuat untuk menikmati
persekutuan di rumah Tuhan di Sion. Jangan abaikan, jangan cuek, bahkan lebih celaka lagi, jangan nikmati kondisi sekarang yang jauh dari rumah Tuhan, bahkan juga jauh dari persekutuan. Lebih celaka lagi, jangan substitusi, ya, kekosongan hatimu kau gantikan dengan cara-cara duniawi. Misalnya kalau di kampung orang main judi, orang mabok-mabokan karena di sana masih hijau begitu, jangan. Kalau memang sudah haus, jujur terus terang dengan rasa haus, rasa rindu, katakan itu kepada Tuhan. Itu yang benar. Lalu apa maksudnya lembah? Apa maksudnya 7? Next slide please. Erli, silakan tolong baca. Baik, Kak. Apa maksudnya ayat 7? Di sini terlihat sebuah kontras, perbandingan yang sangat menyolok apabila melintasi lembah Baka. Yang kedua, lembah Baka, Ibrani Bekeh, pohon balsam. Menurut Derek Stigler, baca aja terus. Ya. Baca aja. Yang ketiga, lembah ratapan, Anderson, diragukan pohon itu ada di sana. Pohon itu ada di Saudi Arabia. Ya, apa maksudnya ini? Jadi ayat 7, kalau kita baca tadi ayat 7, apabila melintasi lembah Baka. Apabila melintasi lembah Baka. Nah, di sini terlihat sebuah kontras, perbandingan yang sangat menyolok. Karena apa? Dikatakan di sini lembah Baka, tapi mereka membuatnya menjadi tempat mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apa maksudnya? Mari kita lihat sedikit demi sedikit. Ya. Lembah Baka itu dalam bahasa Ibrani Bekeh, itu ada yang mengatakan ini pohon balsam. Nah demikian Derek Kidner buku ini. Nah pohon balsam ini mencerminkan katanya ini kehausan. Ya. Namun Profesor Anderson kurang setuju bahwa itu bicara pohon balsam, the balsam tree, karena apa katanya? Ini nggak biasa tumbuh di Palestina, pohon balsam. Jadi dia lebih setuju ini lembah ratapan. Ya, lembah ratapan. Karena pohon balsam itu adanya di Arabia Selatan. Ya. Nah sekarang, slide selanjutnya, mengapa ada lembah ratapan? Nah ini dia, kalau kita terima pandangannya Profesor Anderson, mengapa ada lembah ratapan? Ya, ada penderitaan kah? Ada sakit penyakit kah? Ada kehilangan pekerjaan kah? Ini saya coba terapkan kepada rekan-rekan alumni. Waktu saya menggali ini bagaimana penerapannya pada GCLC kita. Ketika salah satu ibadah virtual alumni yang saya layani dari satu kota tertentu, salah seorang bersaksi bagaimana karena penghasilannya menjadi tidak ada akibat COVID, maka terpaksa dia putar otak apa yang bisa. Sampai akhirnya jualan apa saja yang bisa dijual. Nah, saya berkata bersyukur kalau saya dengar ceritanya temannya anak saya Stefan, ya temannya itu konduktor, pemimpin kor, melatih kor, tapi selama COVID nggak ada lagi itu, maka begitu menyedihkan, zero pemasukan, dan ketika istrinya mencoba jualan, masak, lebih celakanya lagi apa? Kulkas yang dia punya udah tua dan rusak. Akhirnya bahan yang dibeli itu busuk, rusak semua. Dan suaminya sambil membuka kulkasnya, difoto meratap seperti gimana laki-laki sedih. Dan dia berkata, "Hai guys, inilah kondisiku sekarang, begitu merosot." Nah itu dia, kenapa lembah ratapan? Macam-macam. Saya tulis juga di sini, mungkin lembah ratapan itu juga karena ada kematian, lembah kematian itu. Jangan-jangan di lembah itu ada kuburan-kuburan, kan begitu kan?
Nah, karena itu saya tulis apa yang diharapkan dari tempat itu. Ya. Jangan kita asal baca ayat ini sambil lalu, mari kita hayati. Apabila mereka melintasi lembah Baka, lembah ratapan, maka apa yang terjadi demikian? Bayangkan lusa, yang terjadi kesedihan, yang terjadi kecewaan, yang terjadi adalah bahkan bisa putus harap. Jadi Luce dan Lydia dan Bang Eli, kalau ada rekan alumni yang sedih, yang kecewa, seperti tidak harap, mari kita dengar saja, jangan salahkan mereka. Karena dalam kenyataannya, memang tidak sedikit kantor nggak bisa bayar gaji. Syukur masih bisa dibayar separuh. Bahkan ada yang dipotong. Bahkan negara aja, berapa katanya yang dihilangkan itu? Ada 18 katanya Lucia ya? Ya, 18. Coba, artinya apa? Kalau 18 dihilangkan berarti kemungkinan kehilangan pekerjaan, posisi ada dong. Ya. Di mana mereka itu? Nah, inilah yang terjadi di masa COVID ini. Dan itulah yang terjadi juga dengan pemazmur ini. Ketika dia melewati lembah ratapan. Tapi puji Tuhan, perhatikan bagaimana firman Tuhan dilanjutkan. Siapa yang mau baca silakan. Nomor 5. Ya, dalam kondisi seperti tadi, ayat firman Tuhannya dilanjutkan gimana? Silakan Bang Sontang. 5. Perhatikan bagaimana firman Tuhan dilanjutkan. Mereka membuatnya menjadi tempat mata air. Ayat 7b. Perhatikan kata mereka, orang percaya menjadi subjek. Dari mana kekuatan ini? Mujizat Allah. Nah, itu dia. Terima kasih, Sontang. Jadi kalau kita baca sambungannya, ketika mereka melintasi lembah Baka, mereka ini siapa? Yang berjalan itu bukan? Yang berjalan menuju rumah Allah itu bukan? Yang merindukan fellowship dengan Allah bukan? Mereka membuatnya menjadi mata air. Wah, luar biasa ini. Di tempat tidak ada air, adanya ratapan, adanya kesusahan, kesedihan, kuburan mungkin, mereka tidak membiarkan dirinya kering kerontang, mati kehausan. Tapi mereka menggali tempat yang mereka lalui. Masih berkilo-kilometer menuju ke Sion, ke rumah Allah di Sion. Apakah kita biarkan diri kita mati? Tidak. Mereka membuatnya menjadi tempat mata air. A spring of a living water. Wah, mereka buat mata air. Dari mana kekuatan itu? Itu pertanyaannya. Saya tulis, mujizat Allah kah? Ya, beberapa bulan terakhir ini, saya banyak bicara tentang iman dan mujizat. Memang kalau kita hidup benar, menyerahkan diri kepada Tuhan Allah, kita sadari, saudara sadari atau tidak, mujizat itu terjadi. Dan itulah yang kita lihat di sini. Sekalipun mereka seharusnya meratapi nangis di lembah itu, tetapi mereka tidak give up, menyerah. Mereka menggalinya dan merubahnya menjadi mata air, lembah mata air. Next slide. The valley of weeping, perhatikan ini, the valley of weeping menjadi the valley of spring of water. Dalam bahasa Yunani itu berekor, itu menjadi apa namanya, mata air menjadi sumber mata air menjadi pool, apa itu pool? Kolam mata air. Dan saya tulis di sini, saya sengaja merah-merahi. Kak Lucia boleh baca yang saya merahin itu? Lembah air mata menjadi lembah sumber mata air. Lembah air mata berubah menjadi lembah mata air.
Coba buang dulu kata sumber. Ulang lagi dulu saya. Lembah air mata menjadi lembah mata air. Pernah Lusa mendengar khotbahnya Pak Stephen Tong mengenai lembah air mata menjadi lembah mata air? Belum. Ada itu. Ada itu. Saya pernah dengar dikirim orang. Waktu saya dengar itu luar biasa. Diambilnya dari ayat ini. Jadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, menjaga imannya dalam Tuhan, maka bagaimanapun susahnya, bagaimanapun sulitnya penderitaannya, apapun yang terjadi, dia percaya pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatan manusia. Maka dia bisa merubahnya. Kesulitan menjadi berkat. Lembah mata air, lembah air mata dirubah menjadi sumber mata air. Maka Pak Stephen Tong dalam khotbahnya mengatakan, perhatikan, orang-orang yang sebelumnya mengalami penderitaan, kesulitan yang sangat berat di masa kecilnya, tetapi dia tidak menyerah, dia tidak frustrasi, tetapi dia menang, kemudian orang inilah yang bisa menolong banyak orang. Lalu Pak Stephen Tong bercerita, aku ngerti apa artinya ditinggalkan ayah. Karena aku ditinggalkan ayahku umur 3 tahun. Aku ngerti apa artinya menjadi orang miskin. Karena kami pernah miskin. Waktu saya dengar khotbah itu, saya teringat Pak Joko Widodo. Bagaimana beliau sangat peduli dengan orang-orang miskin. Karena apa? Belum lama Pak Jokowi mengalami kemiskinan itu. Kita doakan anaknya, siapa? Rakaya. Dia mau mencalonkan diri jadi wali kota, kan? Saya yakin itu bukan sekadar karena ambisi. Biarlah penjual martabak itu bisa jadi wali kota. Sehingga dia tahu bagaimana penderitaan orang. Kalau orang nggak pernah merasakan penderitaan, sulitlah dia bersimpati dan menolong orang yang menderita. Dan yang kita lihat di sini, lembah air mata berubah menjadi mata air. Nah, bukan hanya itu. Kalau tadi subjeknya adalah mereka yang menggali, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Nah, dalam bahasa Ibrani, berakot. Jadi sini kayaknya ada permainan kata ini. Dari berekot, kolam mata air, itu akan menjadi berakot, menjadi berkat. Bagaimana Allah merubah lembah air mata, lembah ratapan, menjadi kolam mata air. Dan itu adalah sumber berkat dari Allah. Saya tulis di sini, siapa yang menurunkan hujan? Lucia, siapa yang menurunkan hujan? Ya, Tuhan lah. Tuhan. Nah, sekarang kita lihat mujizat ini tadi, ketika mereka melewati lembah ratapan, lembah air mata, Tuhan memberi mujizat kepada mereka. Mereka sanggup menggali mata air, menggali kolam, bukan? Supaya mereka mendapatkan air. Tapi lihat di sini, sementara mereka sendiri berusaha semaksimal menggali kolam itu, perhatikan di sini, merinding saya mengatakan ini. Allah pun melihat dari surga usaha mereka. Dan Allah menurunkan hujan. Ini yang kita lihat di sini. Luar biasa ini, ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuat menjadi tempat mata air mereka, yaitu orang percaya. Tetapi Allah tidak tinggal diam, Allah juga bertindak. Bahkan, perhatikan kata bahkan, bahkan Allah sendiri turut terlibat dalam usaha mereka menggali, supaya mereka mendapatkan air berlimpah untuk mereka minum. Makanya dikatakan di sini, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hujan berkat akan turun. Maka ayat yang ke-8 dikatakan di sini, mereka, akibatnya ini ya, lu saya boleh baca ayat 8? Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Itulah yang terjadi dengan orang yang merindukan Tuhan. Mengalami berkat Tuhan. Sama seperti
burung pipit, burung layang-layang mengalami berkat Tuhan di rumah Tuhan. Demikianlah juga orang yang datang, mendekat, bersekutu, sekalipun dia jauh, dalam proses perjalanan itu, berkat itu juga dialami. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga, ini adalah doa bagi raja. Jadi setelah dia menggambarkan tentang apa yang dialami bila kita ke rumah Allah. Ada berkat, ada kebahagiaan berkelimpahan. Tetapi mari kita ingat, orang Kristen itu katanya tidak boleh hanya bicara vertikal. Jangan hanya urusannya sorga. Betul. Inilah yang kita lihat ayat 9 dan 10. Doa bagi raja. Silakan. Silakan Lulu, tolong baca. Lulu Huta Barat. Lu. Ini Fritz ya. Bang Sontang, tolong baca, Bang. Doa bagi raja. 1. Doa memohon agar Allah mendengar. Ayat 9. Di sini pemazmur berseru kepada Allah semesta alam yang maha kuasa. Yang kedua, doa bagi raja, pemerintah, ayat 10. Lihatlah perisai kami, orang yang kau urapi. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, ayat yang ke-9 dan 10 ini khusus dia arahkan sekarang. Rupanya sambil dia melihat berkat Tuhan di rumah Allah, biarlah juga berkat Tuhan bagi raja yang sedang memerintah waktu itu. Maka ayat 9, ya Tuhan semesta alam. Jadi perhatikan. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah semesta alam. Kepada Allah yang maha kuasa. Bukan Allah yang di dalam kotak. Seperti kata Profesor C.S. Lewis, very often we pray to God. But who's God? What kind of God are you praying to? Allah seperti apa yang kita berdoa? Dia berkata, a little God. A God in the box. Terlalu kecil Allah kita. Dan sesuai dengan pengenalan kita kepada Allah yang kecil, begitulah doa kita. Kita tidak melihat Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Allah yang maha kuasa. Lihatlah semesta alam yang besar. Lihatlah semesta alam yang ajaib. Ya, seperti pemazmur berkata, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang kau tempatkan. Wah, dia kagum. Kalau kita naik pesawat terbang, kita melihat ke atas, kosong seperti cakrawala, kita melihat ke bawah kosong, kita seperti apa itu mengawang-awang begitu, kita lihat begitu kecil. Ciptaan Allah begitu besar, berjam-jam kita pesawat kita dengan kecepatan sekian knot, begitu cepat, tinggi kecepatannya, nggak nyampe-nyampe. Begitu hebatlah Allah kita. Nah kita berdoa kepada siapa? Allah seperti itu. Itu sebabnya kalau kita melihat COVID-19 sebagai sesuatu masalah, mari berdoa. Jangan pernah takut. Jikalau Tuhan berkenan, besok selesai itu COVID. Tapi seperti kata adik saya, ada Marian Ceturnik dari Palu, dia berkata, tapi kalau Tuhan belum berkenan menghentikan COVID ini, masih mengizinkan, berilah kami kekuatan. Supaya kami bisa menikmati hidup di tengah-tengah COVID. Nah begitulah doa kita. Kita berdoa kepada Allah yang unlimited being. Lalu karena kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Seperti doa di sini. Doa bagi raja. Dan dia berkata, lihatlah perisai kami. Perisai kami. Jadi raja itu disebut perisai. Artinya apa? Kalau raja hancur, perisai hancur, apa yang terjadi? Kalau pemerintahan kita sekarang hancur, apa yang terjadi dengan kita? Tapi selama dia kokoh, kita akan tetap enak. Makanya setiap kali kalau Pak Jokowi, pemerintah, tim Pak Erik itu bicara, saya pelototin, saya doakan, selama mereka masih segar, masih tenang, puji Tuhan. Tapi kalau sudah kelihatan seperti apa ya, pernah seperti frustrasi ekspresinya Pak Jokowi itu, aduh Tuhan, tolonglah Tuhan, langsung sujud ke kamar, berdoa supaya roh Allah menjamah. Karena raja, presiden bukan saja perisai,
dikatakan yang diurapi. Maka saya tulis nomor 3, tolong dibaca penerapan kita ini. Silakan. Silakan Lulu. Nggak ada ya? Sofi deh, Sofi. Nggak usah diulangin lagi bolak-balik. Betapa pentingnya kita juga melakukan hal yang sama. Ingat dan peduli dengan pergumulan negara kita. Ini ya nomor 3 ya. Sama seperti pemazmur, penting kita melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Benar orang beriman itu adalah orang yang peduli dengan sesamanya. Itu dia. Orang yang peduli dengan pemerintahnya. Jauh dari orang beriman cuek bebek. Apalagi demo-demo tidak karuan. Itu hanya menunjukkan seperti kata Tuhan Yesus, pohon dikenal dari buahnya. Buah apa yang kita lihat dari agama-agama yang selalu bikin kacau, selalu bikin onar, anggota DPR yang selalu bikin kacau, tidak ada benernya buah apa. Kita tahu, nggak usah kita frustrasi, maka kita berdoa, kita berusaha. Apa yang kita doakan? Saya tulis masalah kesehatan. Kita doakan terus, puji Tuhan, berapa hari terakhir ini kita sudah mendengarkan tentang penemuan vaksin. Vaksin dikirim dari Cina. Tadi juga saya baca pidatonya Donald Trump. Vaksin juga mau dihasilkan 2 juta atau berapa itu. Puji Tuhan. Kita doakan terus kerjasama dengan Bio Farma. Kita doakan masalah ekonomi. Tadi pidatonya Pak Jokowi. Jangan kita fokus hanya kesehatan, ekonomi hancur. Atau kita fokus kepada ekonomi, kesehatan hancur. Jangan. Ya, kita juga berdoa untuk dalam kondisi udah kacau begini, kita lihat masih ada korupsi. 3 jenderal dicopot. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan tahu itu. Ya, jangan sampai cuek, jangan sampai tidak tahu. Kenapa 3 jenderal dicopot? Saya tadi berkata kepada Kak Yunike, kebangetan ya. Seharusnya polisi menangkap, mengawasi orang yang jahat. Ini malah melindungi, memuluskan, ya mestinya ini dicincang mereka ini. Kira-kira gitulah bahasa marahnya saya. Gak cukup cuma dicopot. Saya berkata sama Kak Yunike, copot dipecat bukan, saya bilang gitu. Mungkin mutasi ya, saya bilang gitu. Nah jadi inilah yang terjadi. Kita doakan supaya polisi kita dari bawah sampai ke atas bersih. Doakan juga ada ponakan saya di kepolisian masih aktif. Ada 2 anak abang saya, 1 mantu saya. Mereka sudah di level AKBP semuanya. Salah satunya adalah Kapolres sekarang di Sekadau di Kalimantan. Itu menjadi pokok doa saya supaya negara di-handle dengan baik. Nah, kondisi diperparah dengan masalah politik. Kita melihat itu coba. Demo-demo yang di depan DPR. Siapa yang menggerakkan itu? Kita doakan supaya malaikat Tuhan dikirim untuk menyapu bersih semua orang-orang kotor. Dalam kondisi negara kita di mana pemerintah berjuang mati-matian. Masa sih masih tega melakukan itu? Tapi memang itulah si jahat, itulah si bolis, si iblis. Memang iblis itu sangat tega. Sekali lagi, iblis sangat tega. Tidak ada belas kasihan sama si jahat. Karena itu, jangan pernah mendekat. Jangan kasih peluang sama si jahat. Baik, keistimewaan berada di rumah Allah. Ini bagian yang terakhir. Mau kita lihat itu. Silakan. Silakan, Erli. Baca, tolong. Baik, Kak. Ayat 11a, lebih baik dari segi kuantitas yang berkualitas. 1 hari dibandingkan dengan 1000 hari. Ya, betul ya. Saya baca dulu ya. Itu yang dikatakan ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu. Di pelataran ini. Di pelataran pun dia rindu. Itu yang kita baca tadi di atas. Ya, jiwaku hancur merindukan pelataran. Nah, 1 hari saja dari segi kuantitas cuma 1 hari. Tapi itu lebih baik kualitasnya daripada 1000 hari di tempat lain. Misalnya di coffee, happy hour. Puji Tuhan sekarang sudah dibuka lagi katanya beberapa restoran. Tapi hati-hati. Kita just spend money and time. Kita hanya memboroskan. Kita harus tahu tempat yang terbaik buat kita adalah apa? Fellowship with God. Di mana saja. Yang penting kita berfellowship dengannya. Nomor 2 silakan. Baik, Bang. Ayat 11b,
Berdiri di ambang pintu rumah Allah lebih baik daripada diam di kemah-kemah. Itu dia, hanya berdiri. Makanya saya tulis kuantitasnya hanya 1 hari. Itu lebih baik daripada 1000 hari. Karena itu betapapun sibuknya rekan-rekan alumni, siapkan waktumu. Waktu itu berkualitas. Bisa 1 jam silakan. Bisa 10 menit silakan. Bisa hanya 3 menit konsentrasi silakan. Itu berkualitas. Jangan hanya tergerak, bergerak. Disitulah rahasia kerohanian. Perdulikan kerohanian. Kalau tidak ada lagi kerinduan, kalau tidak merasa lagi hancur dan berteriak, seperti yang kita baca di atas tadi, itu tanda-tanda kerohanian sudah sakit parah. Orang sakit parah seringkali tidak lagi merasakan penyakitnya. Sudah mendekat kepada mati. Tetapi selama kita masih merasakan sakitnya penyakit, berarti kita masih bagus. Nah, apa alasannya sehingga itu merupakan kuantitas yang berkualitas? Alasannya adalah ayat 12. Mari kita pelototin ayat 12 ini. Silakan. Silakan Herli. Baik Kak, di ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Puji Tuhan. Mari kita pelototi ayat ini. Kata sebab itu menjelaskan yang di atasnya. Mengapa kau katakan 1 hari dibandingkan 1000 hari lebih baik 1 hari? Mengapa kau katakan berdiri di ambang pintu lebih baik daripada diam di kemah-kemah? Dia berkata, karena di rumah Allah ada sumber berkat. Di tempat lain bukan sumber berkat. Kita makan, minum, habiskan uang kita beratus ribu, berjuta-juta, mungkin kenyang. Tapi roh kita, rohmu tidak dikuatkan. Saya jadi teringat sharing seorang suami. Istrinya terus happy hour. Bahkan sudah menghabiskan kartu kredit yang mereka punya sampai kepada 600 juta. Akibatnya harus jual rumah, harus jual mobil supaya bisa bayar utang. Tapi tetap tidak ada kepuasan. Memang itu bagaikan kita makan piring dari piring kosong. Kita hanya lihat piringnya, tidak ada nasinya. Begitulah juga kalau rekan-rekan alumni menghabiskan uang, menghabiskan waktunya ke berbagai penjuru dunia, tetapi bukan Tuhan sumber berkat di sana, maka itu tidak menjawab. Itulah yang kita lihat dalam Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria itu sampai gonta-ganti pasangan sampai 6 orang. Yang ada padamu sekarang bukan suamimu, kata Tuhan. Kamu sudah punya 5 suami. Lihat itu. Saya bersyukur juga di satu sisi, masa pandemi ini memaksa alumni untuk betah di rumah. Puji Tuhan, seorang istri kirim WA kepada saya. Dia berkata, Bang, setelah masa pandemik ini, suami saya terpaksa di rumah, sambil ketawa dia. Dan memang hubungan kami dipaksa makin baik. Terima kasih untuk peduli dan doanya. Begitu juga ada satu anggota gereja di tempat lain. Dia berkata, Pak Mangapul, terima kasih. Bertahun-tahun dia keluarga ini saya doakan. Dia berkata, sekarang memang suami saya nggak bisa liar lagi. Karena apa? Sekarang masa pandemik tidak bisa macam-macam. Semua stay at home. Dan suami saya dipaksa untuk baik sama keluarga dan anak-anak. Jadi ada bagusnya juga. Setiap celaka ada gunanya. Bagi orang tertentu mungkin masalah. Tapi bagi Tuhan, Roma 8:28. Karena dia sumber berkat. Dan dikatakan tadi di ayat 12 ini, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Apa artinya ini? Matahari berarti sumber terang, sumber energi, sumber tenaga. Itu bukan kegelapan. Betapa mengerikannya kegelapan. Kalau baca Mazmur, banyak bicara Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Karena apa? Orang Yahudi sangat takut kepada kegelapan. Maka terang itu adalah Tuhan itu. Sumber berkat itu. Apa maksudnya perisai? Nah, kita tahu. Kalau matahari secara positif, perisai bisa kita lihat secara negatif. Berarti apa?
melindungi dari segala mara bahaya. Itulah perisai. Kalau Tuhan sudah menjadi perisai, apa yang bisa menembus? Kalau berkat Tuhan ada pada semua rekan alumni dimanapun kalian berada, sekitar berapa di salian 90 sekian ini. Apalagi yang kurang. Seperti Roma 8 berkata, jika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Matahari, perisai, lalu dia berkata, kasih kemuliaan ia berikan. Luar biasa 12b. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ia tidak menahan kebaikan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita lihat tadi, mereka yang berjalan melewati lembah baka, mereka kekeringan, lembah ratapan, lembah air mata. Mereka menggali sehingga ada mata air, terjadi mujizat. Dan bukan hanya itu, Tuhan mengirimkan hujan. Dia tidak menahan kebaikan. Sehingga bukan hanya air karena berkat mereka gali, tapi Allah juga membuka sorga, langit, sehingga turun hujan melimpah bagi mereka. Itu sebabnya tadi katakan mereka berjalan ke Sion makin lama makin kuat. Dan firman Tuhan ini ditutup dengan penegasan ayat 13. Bang Eli boleh tolong baca ayat 13? Kak Lusa? Ini mic-nya belum buka. Oh, udah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Iya, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah atau berakot, diberkatilah manusia yang percaya kepadamu. Jadi firman ini dibuka dengan berkat demi berkat. Bahkan binatang kecil, burung pipit dan burung layang-layang diberkati, yaitu yang kita baca tadi. Lebih lagi alumni, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, mari kita ingat. Bersama Tuhan, lembah air mata bisa dia robah menjadi lembah mata air. Lembah air mata bisa dia ubah menjadi sumber mata air. Berekot, kolam air, menjadi berakot. Itu berkat dalam bahasa Ibrani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan semua. Amin. Saya minta Bang Eli kembali berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas firman Tuhan yang malam hari ini menyapa kami semua, yang mana kami ada di berbagai posisi di tempat kami masing-masing.